Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video lanjutan dari yang kemarin, teman-teman. Kalau video yang kemarin itu adalah pemeriksaan bahwa penter ngobos itu belum tentu keluar uli, belum tentu berasa putih. Nah, di video kali ini adalah pembuktian mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, di video ini mesin saya turunkan dan saya bongkar, kemudian kita teliti-teliti dan kita buktikan apakah yang menyebabkan hal tersebut. Dan sekaligus di video ini nanti akan ada proses melepas liner dan selanjutnya memasang kembali dengan cara dibalik, teman-teman. Caranya seperti apa? Silahkan diikuti, teman-teman. Jangan di skip-skip, hanya di channel Dukun Mobil Nono. Jadi ini adalah pembuktian dari yang kemarin saya katakan kemarin bahwa mesin ngobos atau bocor kompresi itu belum tentu kalau asapnya putih, olinya berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Oli berkurang itu belum tentu ngobos kompresi, karena sebenarnya permasalahannya ada di sini. Ini kita coba ring shaker oli yang bekasnya ini kita coba di sini dan kita ukur berapa ya. Ini adalah ring kompresi bekas dari mesin ini. Kalau yang standarnya adalah celahnya adalah 0,4. Dan ring kompresi ini berapa setelah dipasang di sini, keluar celah berapa? Kita ukur di sini adalah celahnya adalah 1 mm ya. Nah, 1 mm. Sedangkan kalau standarnya ini 1 mm lebih karena ini ringan ya. Nah, masih kocak ini, berarti perkiraan ini celahnya udah 1,2 mm. Nah, sedangkan yang masih bagus, kondisi baru itu 0,4. Ini 1 mili saja ini masih kocak. Nah, inilah yang menyebabkan bocor kompresi. Nah, sedangkan kalau kita pasang ring uli yang baru, ini yang lama, ini ring uli yang lama, yang bekas copotan ini. Kita ukur di sini. Coba kita pasang di sini ya. Posisinya kita posisikan di sini. Nah, di sini 1 mm nggak masuk. Nah, ya kan? Ini temunya tetap 0,4 mm, standar sama yang baru tadi kan. Berarti intinya ini ring shaker uli ini masih bagus. Ring shaker uli masih bagus. Ring shaker kompresi udah rusak, maka dari itu asapnya hitam, tetap hitam karena belum ada oli yang kebakar. Nah, ini diukur ini masih seret, ini 0,4, berarti ini sama dengan standar ya. Maka ini oli berkurangnya sangat sedikit sekali, sedangkan kompresi sudah ngobos karena ya tadi ring kompresinya udah bocor, sedangkan ring ulinya masih bagus. Inilah yang menyebabkan mobil itu ngobos, bocor kompresi, tetapi oli nggak berkurang. Nah, penyebabnya adalah seperti ini. Ini ada pembuktian dari video saya yang kemarin. Jadi jangan terburu-buru ambil keputusan yang gimana-gimana, karena emang ring shaker kompresi sama ring shaker uli ini adalah bekerjanya adalah sendiri-sendiri. Ini menahan oli supaya tidak masuk ke ruang bakar. Sedangkan kalau kondisinya seperti ini, masih rapat seperti ini, nah ini oli yang dari kalter ini tidak masuk ke ruang bakar. Maka dari itu, karena ini kompresinya udah ngobos, karena ring shakernya celahnya udah lebar, kompresinya masuk ke kalter, sedangkan olinya tidak masuk ke ruang bakar. Itulah penyebabnya. Ini mesin telah kita periksa, pistonnya kita periksa kondisinya bagaimana, dan ternyata setelah kita teliti-teliti dan kita periksa, ini kondisi pistonnya ya masih layak untuk dipakai kembali. Jadi dalam perbaikan ini kita tidak mengganti piston. Layaknya seperti apa? Kita melihat celah yang terbentuk antara ring dan piston itu kocaknya nggak seberapa. Jadi menurut saya ini bolehlah dipakai kembali untuk menghemat anggaran. Dan di linernya ini kita periksa kondisinya juga masih bagus. Cara pemeriksaannya seperti ini ya, teman-teman. Silakan diikuti.
ini alurnya menjadi alur mundur ya. Jadi sebelum tadi kita bongkar, ini liner telah kita periksa dulu. Caranya adalah dengan melakukan pengukuran terhadap ring shaker yang baru. Nah, di sini kelihatan kalau ada keausan di top, dan kalau di agak bawah ini di top kompresi seperti ini ada keausan yang agak gentong. Nah, sedangkan yang di dalam ini masih utuh ya teman-teman. Jadi untuk memastikan akan kita periksa menggunakan ring shaker yang baru dan menggunakan fuller. Ini kita gunakan ring piston yang baru. Di sini kita pasangkan ring piston yang baru itu diposisikan di posisi TMA. Nah, jadi ketemunya pada posisi yang gentong tadi ya, yang keausan di liner pada top kompresi tadi. Dan kita ukur menggunakan fuller, ini ketemunya berapa. Nah, ternyata kita ukur dengan fuller ukuran 0,40, ini longgar. Karena ini ring shaker kan kita posisikan di posisi yang gentong tadi. Ini masih longgar, kita pakai yang 0,4. Fuller 0,50 pun ini juga masih longgar. 50 masih longgar. Jadi perkiraan ini celahnya sekitar 0,65. Sekarang ring piston kita posisikan di posisi yang belum terkena kausan, di agak posisi dalam. Karena yang posisi atas itu kan sudah gentong. Jadi yang kita taruh di posisi agak ke dalam, nanti kita ukur lagi ketemunya berapa. Kita posisikan di sini, ini pengukuran menunjukkan celah berapa ini? Kita coba. Nah, celahnya ternyata adalah 0,40. Nah, jadi ini masih standar, keausan belum terjadi ya teman-teman. Keausan belum terjadi, jadi kita berniat untuk mereparasi liner ini tidak dengan cara mengganti, tapi dengan cara membalik teman-teman. Ini adalah caranya seperti ini, silakan diikuti dan dicermati. Listrik di bengkel mati pemadaman, sehingga saya terpaksa pindah ke rumah. Listriknya yang sini nyala, yang di bengkel mati. Ini alatnya untuk memotong liner. Liner ini bibirnya ya, ini bibirnya kita potong ya, supaya nanti menjadi seperti ini. Jadi kita potong dengan alatnya seadanya saja. Pakai gerinda ini saja juga sudah bisa. Kalau punya gerinda yang lebih canggih ya lebih bagus lagi. Jadi kalau sudah di gerinda ini nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau yang belum digerinda kan ini seperti ini ada bibirnya. Nah, setelah digerinda bibirnya hilang. Ini yang bagian bawah toh nanti ditaruh bawah. Jadi yang digerinda ini ditaruh atas. Jadi yang digerinda ini nanti ditaruh bawah,
yang taknya di bawah ini ditaruh atas gitu ya, terbalik tadi. Dan setelah ini kita coba menggunakan, kita pasang ring shaker yang baru, ternyata hasilnya memuaskan teman-teman. Celahnya tepat 0,4 seperti standarnya. Alhamdulillah, semoga ini selanjutnya akan menjadi baik dan mesin tidak ngobos lagi. Dan kita lihat dari belakang posisi ring shaker kita pasang. Nah, ini ternyata rapat sekali. Karena kelihatan teman-teman, kalau liner itu tidak rata, itu sekeliling ring piston ini akan kelihatan ada cahaya, sedangkan ini tidak sama sekali. Dan kita optimis kalau ini emang rapat. Demikian teman-teman, sedikit info dari kami, semoga bermanfaat.